Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di Indonesia ini orang menyebut panggilan guru agama dengan panggilan ustadz. Padahal arti dari seorang guru bukanlah ustadz. Bahasa Arabnya guru adalah mudaris. Diambil dari kata darosa yang artinya belajar, dan mudaris adalah isim fa'il yang artinya orang yang belajar. Karena kenapa? Yang namanya guru masih tetap harus banyak belajar. Itu isim fa'ilnya mudaris, artinya orang yang belajar. Karena kenapa? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kenapa saya baca Ihya Ulumuddin? Kebanyakan orang-orang baca Ihya Ulumuddin. Karena kenapa? Ulumi itu menjadi mudhof ilaih daripada kalimat ihya. Nah, yang dimana kullu mudhofin majrurun. Setiap yang diidofat wajib dibaca majrur. Nah, makanya dibaca Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di situ beliau menjelaskan bahwasannya tidak layak seseorang dikatakan berilmu. Maka apabila dia mengakui dirinya berilmu, faqad jahila, maka sesungguhnya dia telah bodoh. Karena kenapa? Kalau orang berilmu itu tidak pernah mengakui dirinya ilmu, dan dia selalu haus akan ilmu, dan terus belajar dan belajar untuk menambah keilmuannya, untuk menambah pengetahuannya. Makanya orang-orang Mesir ketika berkunjung ke Indonesia pada bingung, ustadz banyak banget di Indonesia. Karena standar ustadz di Indonesia itu paling punya murid atau guru ngaji. Sedangkan al-ustadz di Mesir itu adalah artinya profesor. Makanya tidak sembarangan orang mendapatkan gelar al-ustadz. Seperti al-ustadz Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhaili yang mengarang daripada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Nah, di situ di dalam kitabnya dijelaskan karangan al-ustadz Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhaili. Dia orang Syria, baru meninggal kemarin tahun 2015. Jadi kalau misalnya ustadz artinya profesor. Akan tetapi kalau misalnya diganti ustadz pakai dal, artinya apa sih, kayak pentil kuping, jamaknya ustud. Kalau ustadz jamaknya asatid. Para asatid wal asatidzah, biasanya kalau orang ceramah begitu. Nah, makanya kalau misalnya orang muridnya kagak ada minta dipanggil ustadz, nah maka artinya pentil kuping, bukan guru, bukan profesor. Pentil kuping jamaknya apa? Ustud. Karena kenapa? Kalau misalnya di dalam Al-Quran dijelaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah ya Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Nah, makanya kalau misalnya di Indonesia orang yang berilmu, zaman dulu orang tua kita sering bilang namanya kiai, disebutnya apa? Mu'alim. Mu'alim isim fa'il. Di situ pakai ain, mu'alim. Artinya orang yang berilmu. Seperti kalau misalnya di Klender ada Mualim Jayadi, terus di Jati Cempaka, Jatiwaringin ada Mualim Abdullah Syafi'i atau Kiai Haji Abdullah Asyafi'i. Nah, terus kalau misalnya di Kebayoran ada Mualim Syafi'i Hazami, dan di Bintaro ada Mualim Tambi, dan di Keranji ada Mualim Hafaz. Nah, beliau itu guru yang benar-benar ikhlas, yang dimana ilmunya itu banyak, dan beliau itu alim, makanya dipanggil mu'alim. Apalagi guru-guru zaman dulu. Kenapa guru-guru zaman dulu itu satu kampung hanya satu? Karena zaman dulu ketahuan guru itu benar-benar ikhlas, tidak ngarepin ceramah dipatok kagak. Kalau guru zaman dulu ngajar sendiri, pakai sepeda, genjot sendiri dari sini ke Jakarta. Tuh. Kalau guru zaman sekarang beda dengan guru zaman dulu. Makanya guru zaman dulu disebut mu'alim udah pantas banget. Mu'alim. Beda, jangan nyebutnya mu'alim. Kalau mu'alim pakai hamzah yang artinya orang sakit. Makanya di Al-Quran disebutin alim itu artinya bukannya berilmu. Nah, beda antara alim sama alim. Kalau alim artinya sakit, pedih. Tuh. Seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, fazadahumullahu marada fi qulubihim marada fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Di situ dijelaskan, maka di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakitnya, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan juga ada lagi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya inna zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim bagi mereka adalah azab yang pedih. Nah, makanya kita jangan salah sebut. Karena kalau di dalam bahasa Arab itu salah sebut sedikit artinya bedanya jauh. Aturan mu'alim yang artinya orang yang berilmu, kalau kita sebutnya mu'alim, nah itu artinya orang sakit.
Kalau al ustad, guru atau orang yang berilmu tinggi kalau misalnya di Mesir. Nah, itu kalau misalnya kita bilangnya al ustad pakai dal artinya kan kuping. Tuh. Makanya bahasa Arab itu berbeda sedikit pengucapannya, maka jauh artinya. Contohnya kalau misalnya di acara Ramadan biasanya ada film Khadana, ya bacanya KHAZANAH, Khadana. Dia sih artinya mungkin yang produsernya bilang hasanah, tapi dia nulisnya pakai KH, itu kan jadi Khadana artinya kan lemari. Tuh, jadi udah jauh artinya. Sama kayak taubat. Kalau taubat artinya bertaubat. Taba ya tubuh. Tapi kalau taubat pakai to itu artinya gundu. Sama kayak istikharah. Kalau pakai ha itu artinya bingung, istiharah. Jadi kalau misalnya di dalam ilmu sorof itu di dalam kitab al-amsilah tasrifiyah, apabila ada fiil yang kemasukan bidziyadati alif, sin, wata bimana atolab. Kalau ada isim yang kemasukan yang kemasukan alif, sin dan ta artinya meminta, contohnya istighfar. Terus istikharah meminta yang lebih baik. Tapi kalau istiharah artinya meminta yang lebih bingung. Makanya kalau misalnya sholat subuh itu biasanya muadzin bilang as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, kalau misalnya salah sebut as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih bingung daripada tidur. Daripada bingung mendingan tidur lagi. Kebanyakan orang begitu. Makanya jangan salah ucap, jangan salah lafal, bahasa Arab yang kho dibilang kho, yang ha dibilang ha. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang doa-doanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa meminta miskin. Yang dimana doanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini miskinan. Kata Nabi, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Ini doa yang jarang yang orang banyak agak mau. Jangan didoain kalau miskin mah. Miskin mah gak didoain juga, udah miskin sendiri. Lalu Nabi doanya untuk miskin, Allahumma ahyini miskinan, minta Nabi doa agar hidupnya miskin. Wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wa surni fi dzumratil masakin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang miskin. Lalu ada doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sisi lain, Nabi minta kaya. Yang dimana doanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka bil huda wat tuqa wal afaf wal ghina, dan kaya. Yang dimana doa ini, Allahumma inna nas'aluka, kata Nabi, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada engkau bil huda, dengan petunjuk, wal afaf, dan terjaga. Allahumma inna nas'aluka bil huda wat tuqa, dan takwa. Tuh, jadi pertama Nabi minta petunjuk, wat tuqa, dan takwa. Takwa dalam artian apa? Takwa di dalam kitab tafsir Jalalain, Al-Imam As-Suyuti di situ menjelaskan bahwasannya at-taqwa, apa itu takwa? Yani bil intisalil awamiri wajtinabin nawahi, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Tuh, kalau misalnya kita bertakwa kepada Allah, kita jalani perintahnya dan kita jauhi larangannya. Tuh. Yang haram jangan kita lakuin, yang halal kita lakuin. Perintahnya kita jalanin, larangannya kita tinggalin. Tuh, dulu ketika saya ngaji kitab tafsir Jalalain oleh Al-Ustadz Haji Ahmad Rosyadi, nah di situ beliau bilang bahwasannya jadi ustadz itu jangan mikirin duit berapa, gaji berapa, nggak punya gaji, nggak usah dipikirin. Yang penting jalanin aja, waktunya ngajar. Dulu waktunya zaman beliau mondok, katanya ya udah beliau mondok. Tuh. Waktunya beliau jadi guru, ya udah beliau guru, ngajarin siapapun yang datang kepada beliau ajari. Bahkan cuma satu orang, dan saya pernah merasakannya. Saya ngaji malam-malam, abis isya saya datang ke rumahnya beliau, lalu saya suruh masuk ke taklim samping, beliau nyalain lampu dan bawa kitab tafsir Jalalain, hanya mengajarkan saya sendiri. Masya Allah, itu beliau. Kata beliau, yang namanya rezeki itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tuh, yang namanya rezeki kalau kita takwa, wa may yattaqillaha, itu Allah janjiin sendiri. Allah berfirman, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia diberi rezeki dari arah yang tak diduga-duga. Kata beliau, alhamdulillah, walaupun beliau itu nggak kerja kantoran, nggak kerja dari pagi siang sampai malam, tapi alhamdulillah anak-anaknya beliau pada kuliah semua, kata beliau begitu. Karena kenapa? Inti daripada berkah bukannya banyak uang. Apa itu berkah? Kata beliau di situ dijelaskan bahwasannya berkah itu dia datul khair, bertambah baik. Jadi ketika orang bertambah baik dalam segi sehari-harinya bertambah baik, insya Allah itu yang disebut dengan berkah. Tuh. Nah, jadi yang doa Nabi, kembali lagi ke doa Nabi yang tadi, kata Nabi, Allahumma inna nas'aluka bil huda wat tuqa wal afaf wal ghina, dan kaya.
Nah, apakah doa Nabi di antara kedua doa Nabi ini ta'arud, bertentangan? Tidak. Kenapa Nabi doa, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin? Karena itu adalah tanda cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang miskin. Karena di surga kebanyakan orang miskin. Di surga Nabi minta dikumpulin sama orang-orang miskin. Orang yang miskin di dunia, insya Allah, kalau dia masuk surga, dia bakal berkumpul bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan patah hati ketika kita hidup di dunia dalam keadaan miskin. Karena Nabi sendiri yang doanya Allahumma ahyini. Nah, kalau misalnya ahyini, kalau misalnya kita artiin, itu artinya ya Allah hidupkanlah aku. Nah, bahkan umatnya nggak boleh kaya. Nah, di doa yang lain Nabi bilang Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, sesungguhnya kami, kita. Itu nas'aluka itu menggunakan fi'il mudhari, menggunakan nahnu. Inna nas'aluka, kami, kita meminta. Nahnu itu artinya kita. Tuh, makanya kalau misalnya kita doa, jangan tanggung-tanggung. Kita doa, minta kaya, nggak apa-apa. Nabi yang ngajarin. Tuh. Nabi yang bilang, wattuqo wal afaf wal ghina, dan kaya. Lalu, kalau misalnya Nabi doa, minta miskin, udah. Minta kaya, pernah. Akan tetapi yang dikhawatirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya Nabi pernah berdoa. Apa doanya Nabi? Yang Nabi meminta perlindungan kepada Allah, yakni berdoa, kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau min haula'il arba, daripada keempat perkara ini. Yang pertama, Nabi berlindung dari ilmin la yanfa, ilmu yang tidak bisa mendatangkan manfaat. Jadi percuma kita punya ilmu kalau kita tidak bermanfaat ilmu kita. Karena di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, wa bihi ilaihi qala hadatsana annahu qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia. Makanya kalau kita punya ilmu nggak bermanfaat, nah Nabi doa minta berlindung daripada hal itu. Nah, yang kedua apa? Wa min qalbin la takhsya, dari hati yang nggak pernah tenang. Yang ketiga apa? Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang nggak pernah kenyang. Tuh, yang keempat apa? Yang keempat, wa min du'ain la yusma, dari doa yang kagak diijabah. Nah, analoginya, kalau misalnya orang ilmunya nggak bermanfaat, hatinya nggak pernah tenang, jiwanya selalu nggak pernah kenyang, selalu ini kekurangan. Kalau misalnya hatinya nggak pernah tenang, gelisah, punya ilmu, hatinya nggak tenang, rasanya kurang, tuh, jiwanya nggak pernah kenyang. Nah, makanya yang terakhir, wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak pernah didengar, nggak diijabah. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita berdoa minta kaya nggak apa-apa, tapi kita minta agar senantiasa kita menjadi orang yang senantiasa bermanfaat kepada manusia. Tuh, karena Nabi berdoa agar Allah hindarin daripada ilmu yang tidak bisa mendatangkan manfaat. Semoga kita bisa saling menasehati, khususnya kepada diri saya sendiri. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.